Oke. Satu, dua, tiga, jreng. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Biasanya kita mulai dengan ngopi dulu, kali ini kita minum teh dulu. Kalau ngopi pakai kalau teh pakai enggak ya. Kenapa minum teh? Karena ini lagi nggak tahu kenapa lagi perut kurang bersahabat. Biasanya juga pagi hari tadi sudah banyak kerjaan, bimbingan mahasiswa dan seterusnya. Jadi ini rada kurang fit lah ceritanya. Tapi tetap berkomitmen untuk membuat cerita. Masih tentang buku. Ini masih tentang bibir buku. Ini sekarang saya beranjak ke koper kedua. Koper satu nyaris selesai, tinggal ada beberapa dokumen yang harus saya scan gitu ya, ada dokumen sertifikat dan sebagainya. Itu juga saya bahas juga ya. Kali ini kita masuk ke koper kedua. Buku-bukunya apa di sana? Ternyata buku-bukunya yang terkait ini sisa dari koper ke satu adalah Macintosh Graphics and Sound. Ini bukunya oke aja ya. Tapi ini bukunya ini adalah tentang bagaimana kita melakukan programming di Macintosh. Ini bayangkan aja, ini zaman dulu ya. Ini programmingnya dengan menggunakan bahasa Basic, Microsoft Basic. Jadi kalau di Mac, di Macintosh, Apple Mac OS itu ya, programmingnya apa? Pakai Microsoft. Terus gimana kita bisa membuat menus ya, gimana lagi ininya supaya kita bisa membuat aplikasi ya seperti aplikasi dengan Microsoft bukan Microsoft ya, Mac OS. Tapi ini Mac OS-nya yang dulu ya, Mac OS sistem 9 kali ya ini ya, sebelum sistem 8 ya. Begitu ya, ini satu. Yang kedua, nah ini lebih serius nih. Bukunya judulnya namanya Music Through MIDI. Jadi ini cerita tentang pemrograman MIDI. Ini bukunya belinya di mana? Stacy's $20, wis lumayan. Jadi dulu ini bagaimana kita memahami tentang MIDI ya. MIDI itu apa aja. Terus ini ya cerita-cerita tentang MIDI itu apa, bedanya dengan analog itu apa. Kemudian apa lagi ya? Cerita tentang macam-macam ya, konsep musik, ada macam-macam ya. Kemudian MIDI itu kenapa MIDI, terus data dari MIDI messages ya, cerita bagaimana alat musik mengirimkan data MIDI, ada MIDI messages, terus ini udah mulai ini ya, MIDI channels, receptions, note on, note off ya, jadi ada di deskripsinya banyak. Ya, jadi ini cerita tentang pemrograman MIDI. Wah, ininya masih zaman kuno, gambar-gambar komputer kuno. Computerized MIDI system. Wah, ini MIDI yang kuno ya. Terus ini juga, ininya masih Macintosh zaman dulu ya. Ini kuno semua. Bagaimana melakukan processing. Wah, ini pokoknya ini rada agak techy sedikit tapi sudah ketinggalan zaman. Tapi lumayan ya, karena pada zaman itu untuk melakukan komposisi musik dan MIDI merupakan hal yang tidak mudah. Oke. Buku ketiga, nah ini yang harusnya saya bahas lebih banyak. Ini adalah buku namanya buku Textbook, tulisannya teks gitu ya, tapi Textbook, bacanya teh kali ya, Textbook oleh Donald Knuth. Donald E. Knuth. Donald Knuth ini dikenal sebagai profesor di computer science. Computer science, professor of the art of computing ya, the art of computer programming, pokoknya art ya tentang komputer programming. Kenapa demikian? Jadi Pak Knuth ini, Donald Knuth ini dia memang hobinya mengajarkan tentang pemrograman. Nah, tetapi teori computer science ya, dia buat buku namanya The Art of Computer Programming. Ya, bukunya tebal, luar biasa tebal. Yang di dalamnya itu membahas misalnya algoritma, bagaimana melakukan algoritma sorting, menggunakan apa ya, algoritma macam-macam dibahas di situ. Tapi dia cerita tentang macam-macam. Nah, ketika dia membuat buku itu, gimana ngarang bukunya? Ini word processor waktu itu tidak sebelum ada ya, seperti sekarang ya.
word processor. Jadi gimana kita membuat buku yang tulisannya keren, bagus ya. Maka pada zaman itu ketika kita menggunakan komputer Unix, maka text processing itu menggunakan troff ya, TROFF, troff. Dulu saya juga terpaksa semua pakai itu troff yang ada di sistem Unix. Itu text processing yang mana kalau kita membuat kayak coding ya, kita nulis di situ, kemudian nanti di compile outputnya berbentuk PostScript file ya, jadi troff itu. Troff. Kemudian ada versi ininya GNU-nya Groff, gitu, Groff. Nah, si Pak Donald Knuth ini tidak puas dengan text processing yang ada atau typesetting yang ada. Maka dia membuat sistem untuk melakukan typesetting sendiri. Itu jadi ceritanya gini, kalau kita mengarang novel gitu ya, terus karena novelnya karena nggak ada word processor, maka kita membuat word processor dulu, buat Microsoft Word-nya sendiri. Atau kita mau mengarang karena nggak ada komputer, kita buat komputernya dulu. Tapi saya ngalamin itu dulu dong. Dulu saya juga mau meneliti tesis S2 saya adalah mendeteksi ini vokal. Jadi saya harus ngerekam suara. Nah, pada zaman dulu nggak ada tuh sistem-sistem kayak gini. Jadi saya harus merekam di kaset gitu. Nah, kaset itu dikonversikan ke dalam bentuk digital gimana? Wah, alatnya mahal segala macam. Ini zaman dulu ya. Akhirnya saya membuat alat analog to digital converter. Jadi saya membuat alat to digital converter. Jadi data yang analog tadi saya konversikan ke dalam digital, masukin ke dalam komputer. Jadi saya ceritanya saya buat sound card. Zaman dulu penelitiannya untuk ini. Terpaksa saya buat sound card. Edun ya, zaman dulu kalau melakukan penelitian itu kita harus membuat alat untuk melakukan penelitiannya. Akhirnya oke juga. Akhirnya setelah itu muncullah sound card dari Sound Blaster. Itu luar biasa, itu disruptif banget Sound Blaster. Jadi tahu ada Sound Blaster nih, saya nggak usah buat sound card, pasangnya Sound Blaster selesai. Harganya mahal, dibeli deh daripada saya membuatnya. Saya harus buat sendiri, buat drivernya sendiri lah segala macam, pokoknya komplit. Nah, Donald Knuth ini hebat sekali, seorang pakar yang hebat sekali, dia membuat text processing seperti ini. Hasilnya sayang sekali saya tidak bisa tunjukkan ini di layar ya, atau bisa saya dekatkan di layar, bisa kelihatan nggak ya? Tapi dia hasilnya luar biasa ya. Jadi penulisan itu typesetting itu menjadi luar biasa. Jadi ini typesetting yang luar biasa. Ya, hasilnya luar biasa. Ya, ini typesetting ya, dokumen untuk melakukan typesetting. Selain ini juga dia juga ngarang font ya. Font yang digunakan untuk ini tuh kurang bagus ya, kurang enak. It's not tidak pleasing the eyes ya. Jadi nggak enak di mata. Maka dia terpaksa membuat fontnya juga komputer modern dan jenis-jenis fontnya. Jadi kalau dia tuh sampai gini, lawaan saya itu kalau huruf F itu persamaannya apa? Pak, itu kan cuma huruf F. Enggak, itu huruf F ada persamaan itu, melengkungnya gini gitu ya. Jadi itu sampai segitunya, dikejarnya segitu. Nah, pokoknya text processing ini keren. Dia bisa membuat bukunya dengan textnya sendiri ya. Jadi di komputer-komputer kita menggunakan text. Teh ini agak kurang manusiawi untuk sebagian besar orang atau semua orang. Hanya hacker aja yang pakai teh ya. Maka nanti ada satu orang namanya Leslie Lamport yang dia membuat LaTeX. Jadi itu kayak makros ya. Jadi kayak makros untuk menggunakan teh ini sehingga lebih mudah melakukan text processingnya. Ada bukunya, cuma saya nggak tahu buku saya itu yang buku LaTeX-nya di mana ya. Selain bukunya Leslie Lamport, ada satu lagi bukunya yang lebih bagus daripada Leslie Lamport. Gambarnya kayak gambar itu ya, anjing yang di pegunungan itu ya, yang anjing yang gede itu yang ada drum isinya air panas, hot chocolate atau apa gitu ya, yang itu ya di pegunungan kalau untuk menolong orang yang terkurung di salju segala macam. Nah, balik lagi menggunakannya adalah LaTeX. Nah, saya sampai sekarang masih menggunakan LaTeX untuk memproses dokumen yang serius. Jadi kalau saya buat buku-buku ya, saya kan buat banyak buku PDF ya, saya buatnya pakai LaTeX. Saya buat LaTeX terus nanti generate PDF. Selain LaTeX itu, saya juga menggunakan LaTeX untuk membuat disertasi saya. Jadi disertasi saya, master thesis saya kalau nggak salah pakai LaTeX juga. Jadi semua dokumen-dokumen saya buat dengan menggunakan LaTeX. Master thesis saya menggunakan LaTeX. Disertasi saya menggunakan LaTeX, terus apa lagi ya, semuanya dokumen buku saya menggunakan LaTeX.
Nanti kapan saya bahas tentang latte. Di kelas saya juga mengusulkan kepada mahasiswa untuk menulis dokumennya segala macam dengan menggunakan latte. Cuma latte itu memang populernya di orang-orang matematik, fisika gitu ya, yang banyak sekali menggunakan rumus matematik. Luar biasa bedanya kalau Anda melihat dokumen yang di-generate dengan latte dan bukan. Demikianlah pembahasan buku siang hari ini. Telat, harusnya pagi-pagi, sehingga pas lagi sarapan sambil dengerin saya ngomong. Sekarang ini terpaksa harus siang hari. Begitu ya. Saya stop dulu karena saya pengen kopi banget nih, tapi gimana ya, nekat gak minum kopi ya. Biasanya sakit perut saya nggak minum kopi, tapi ini pengen kopi. Jadi kopi itu bukan keharusan tapi kepengenan. Baik, kita mikir dulu ya. Saya ngelempar koin dulu nih, perut masih sakit sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih minum teh dulu sebentar, dulu. Sampai titik terakhir dari minumannya.